Kalau tentang pricing udah dibahas belum Pak kemarin? Pengaruh faktor pricing ya, Pak ya? Pricing strategi? Kayaknya belum kalau ke sana ya, Pak. Terakhir itu PR-nya campaign, Pak. Oh, campaign. Berarti udah. Campaign kan di bawah nih setelah pricing. Nah, pricing itu kayaknya nggak detail ya. Saya kok nggak Oh, ini ya. nggak detail ya? Hmm. Oh, oke. Oke. Berarti kita review sebentar Pak ya tentang Ya, what do you promise ya. what do you promise yang itu tadi ya. Ya, ya. Jadi baik kita kita lanjut diskusi kita yang lalu tentang what do you promise to your customer. Mm-mm. Promise ini sebetulnya awalnya adalah value yang dimiliki oleh eh, owner atau founder. Tapi tidak semua value ini terdelivery ke customer. Mm-mm. Karena misalnya nih, orang kalau mau jualan produk makanan aja, itu kadang-kadang dia sudah punya impian sendiri, misalnya menyajikan makanan yang lezat, bergizi, dan terjangkau misalnya. Mm-mm. Nah, lezat, bergizi, terjangkau kadang diartikan oleh si founder atau ownernya itu ya, gluten free, sehatnya itu gluten free gitu, atau tidak mengandung pengawet gitu. Mm-mm. Nah, cuman produk ini hanya ada di dapurnya si owner gitu. Karena customer nggak ada yang tahu kalau produk itu adalah produk-produk yang sehat. Mm-mm. Nah, maka eh, what do you promise to your customers itu adalah bagaimana teknik kita untuk mendelivery apa yang menjadi value-nya owner atau founder itu kepada customer. Nah, Mm-mm. delivery-nya itu bisa menggunakan kalau ya bahasa para pemain-pemain lama ya kayak Coca-Cola ini dia apa sharing happiness. Hampir semua materi promosinya campaign-nya adalah campaign-campaign tentang happiness. Mau di negara manapun. Kalau Pak Dharma misalnya searching iklan Coca-Cola di negara India, di Eropa, di Asia manapun, pasti apa namanya? Temanya tema keceriaan. Jadi isinya orang-orang yang ceria gitu. Mm. Walmart itu apa? Murahnya. Mm-mm. Eh, kalau Lion ini kan dulu apa namanya bikin orang bisa kemana-mana karena terjangkau. Urusan tepat waktu nanti, Ya. urusan terbang, urusan terbangnya oke gitu. Jadi dia hanya menjanjikan everyone can fly gitu. Semua orang bisa terbang gitu. Tapi Mm-mm. nyampainya tepat waktu atau selamat itu dia bukan janjinya dia gitu. Mm-mm. Nah, kita waktu develop eh, produk atau jasa kita itu selain value, kita juga menampilkan apa namanya pricing yang bisa menjadi pertimbangan customer kita untuk membeli. Oh, ya, ya, ya. Yang rasio 8 12 per 12,5% ya kemarin sempat ingat ya, Pak ya. Yang di Sensitif, rasio apa? sensitif market ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Tapi oh ya, ya sensitif terus. Oke, oke. Kayaknya udah sebagian Pak ini udah. Udah ya, udah sebagian betul. Jadi eh karena gini, sebetulnya kita waktu mendevelop produk atau jasa itu bagaimana nyampe ke customer ini wilayah yang berbeda. Makanya dalam sebuah eh, business development itu selalu berangkatnya dari market driven atau product driven. Sedangkan para UMKM atau bahkan mungkin kita lebih sering memulai bisnis itu dari product driven. Kita punya produk dulu baru kita cari pasarnya. Ya, ya. Nah, ada yang pasar dulu baru kita siapkan produknya. Pasar ada permintaan baru kita siapkan produk. Hmm, Nah, eh, ya, recordingnya kok berhenti. ya. Udah di-record lagi, Pak. Ya,
Jadi pricing ini luar biasa ya. Jadi mungkin Pak Dharma pernah mampir ke mie gacoan? Mie gacoan. Belum, Pak. Belum ya? Pernah Mm. nggak melewati outletnya mie gacoan? Kayaknya di Lampung nggak ada itu ya, Pak, ya? Oh, belum ada ya? Belum, Belum ada ya? belum. Saya tuh udah di beberapa kota itu behavior apa customernya itu luar biasa sekali itu. Mm-mm. Pasti rame, parkiran penuh, antrian panjang, dan setiap hari. Gitu. Mm. Setiap hari. Sekarang sudah mulai berkurang antriannya. Kalau ramenya masih. Nah, yang dia berikan adalah cost leadership-nya itu luar biasa. Dia itu menjual mie dengan harga 9.500. 9.500 satu porsi dan worth it dengan rasanya juga enak. Saya saya baru makan 2 kali. Enggak, Mm-mm. saya baru makan 2 kali tapi saya kapok. Saya nggak makan lagi. Gitu. Nggak makan di Kenapa? situ lagi. Yang pertama makan di situ karena ditunjukin untuk riset pasar. Jadi Mm. makan hanya untuk riset pasar. Yang kedua untuk bawa tim saya biar riset pasar. Oh, Jadi bukan untuk konsumsi saya karena buat kita mungkin itu bukan mereka kita bukan segmennya mereka gitu. mm-mm, mm-mm. Orang-orang seperti saya dan mungkin teman-teman di level manajemen gitu bukan bukan segmennya mereka. Mm-mm, mm-mm. Mereka membidik segmen anak-anak muda ya, SMA, kuliah. Mereka apa ngejar harganya terjangkau, enak, tempatnya juga luas, tapi mungkin mereka juga mengabaikan ramenya. Kalau dibanding Warmindo, mereka mungkin lebih milih gacoan karena dengan pengeluaran yang sama, dia dapat prestisnya gitu. Nah, sehingga cost leadership ini kesulitan untuk disaingi oleh kompetitornya. Betul. Nah, jadi biaya produksi ini ketat ya, bisa ditekan. Nah, apalagi misalnya punya Pak Dharma sebagai produsen, maka pricing itu lebih fleksibel untuk mengaturnya Betul, betul. karena bahan bahan dikendalikan sendiri. Nah, pesaing itu juga bisa dipakai untuk apa namanya eh, untuk pertimbangan ya. Kadang kita survei pasar itu di sana jual berapa, kita jual harga sama atau di bawahnya atau Mm-mm. lebih mahal. Nah, kalau yang lainnya kita sudah bahas ya. Intinya pricing ini eh, sekali waktu bisa menjadi nilai tambah, sekali waktu bisa menjadi apa namanya eh, pertimbangan customer itu untuk bertahan atau tidak. Gitu. Nilai Mm-mm. tambah itu begini, ada sebagian orang beli produk yang memang sengaja dicari yang lebih mahal karena persepsinya produk yang mahal adalah yang berkualitas. Ya. Gitu. Padahal speknya mungkin sama gitu. Mm-mm. Bahkan kalau misalnya kita apa masuk ke ranah produk teknologi, misalnya HP. HP sepanjang dia itu produk-produk Cina gitu, mau merek apapun, Mm. maka orang tetap melihatnya di harga. Ya. Sensitif sekali. Tapi kalau misalnya sudah mulai levelnya di atas 5 juta, di atas 10 juta, orang Mm. mulai mikir spek. Gitu. Mm. Pasti yang dilihat speknya. Alat benefit apa yang lebih yang akan diperoleh ketika membeli dengan harga yang lebih mahal. Mm. Nah, ini pricing. Nah, urutan eh, dalam mendelivery janji atau promise itu ini kalau bahasa di kampus atau di akademisnya itu ya branding. Ya, Mm-mm. branding itu yang pertama adalah membangun awareness, kesadaran. Mereka sadar bahwa kita itu ada, dilanjutkan dengan try, mencoba, Mm-mm. baru beli, baru beli. Jadi promise ini urutannya begitu. Aware, try, buy. Ini apa namanya?
Kalau kita perhatikan iklan-iklan Coca-Cola, bahkan kalau dulu zaman saya masih SMA, ada beberapa yang ini bagi-bagi itu Pak, sampling gelasan kecil gitu. Sampling gelasan kecil, ada Coca-Cola, ada Fanta, ada Sprite, ada minuman minum yang mereka satu toko ya, satu toko. Oke. Nah, digital marketing itu rata-rata masuk ke ranah di sini nih. Oke. Jadi digital marketing itu masuknya di ranah ini. Ranah membuat orang itu aware bahwa kita ada. Ranah di mana CTA atau call to action itu membantu customer untuk mencoba, langsung klik. Begitu proses pembelian aja sudah bikin ribet, mereka belum tentu jadi coba gitu. Ya. Apalagi kalau kita bikin toko online sendiri yang check outnya susah gitu. Nah, kalau perlu check out itu langsung ke WhatsApp itu. WhatsApp langsung ada link pembayaran. Nah, itu lebih mudah. Nah, digital marketing maksudnya ke sini nih. Nah, bagaimana eh, distribusi channel itu menggunakan platform digital atau online, maka kita mengenal beberapa konsep ya, eh, konsep penjualannya. Kadang pabrik itu tidak menyediakan layanan langsung karena tidak semua pabrik punya factory outlet. Kalau punya factory outlet itu kan dia company langsung ke konsumen juga bisa. Tapi ada produsen ke toko eceran dulu baru ke konsumen. Atau produsen ke distributor dulu baru ke toko eceran baru ke konsumen. Ya. Nah, jalur distribusi ini eh, dinamis ya. Ada beberapa perusahaan yang tadinya itu full mengandalkan distributor, sekarang shortcut. Bahkan di hampir semua marketplace setiap pemegang merek bikin official sendiri. Ya, bikin official sendiri. Sehingga dia men-shortcut dari perusahaan langsung ke konsumen. Ya. Tapi yang eh, sejauh ini saya lihat, ternyata sejak awal harga dasar ke konsumen itu sama. Jadi yang selama ini dijual lewat toko eceran, dijual lewat distributor ke konsumen langsung, atau konsumen itu terimanya dengan harga yang sama. Betul. Ya, ini juga yang dulu saya punya teman itu distributor jam, ya jam tangan. Dia punya toko jam itu sampai belasan ya di Semarang aja itu belasan. Begitu merek-merek besar itu bikin official sendiri, tutup dia. Dia hanya tinggal beberapa outlet aja, itu pun yang dipertahankan sebagian apa? Sebagian karena apa? Kemudahan menjangkau merek-merek tertentu yang via online itu. Yang dipertahankan hanya di mall. Ya, di mall karena behaviornya lain orang-orang yang di mall itu. Dia punya ritual sendiri belinya. Ya. Betul. Nah, ada tadi direct selling dan indirect selling, ada selling in, selling out, ya, selling in, selling out. Kenapa ada istilah selling in, selling out ini? Kadang distributor tuh dikuasai oleh sendiri, dikuasai oleh perusahaan sendiri. Ada yang tidak. Ya, jadi kalau misalnya punya Pak Dharma kan distributor itu orang lain kan, Link out. orang lain. Nah, eh, kepemilikan sendiri ada yang dioperasikan sendiri, ada yang dioperasikan orang lain. Ya. Kalau di SPBU namanya SPBU Koko, Kodo, sama Dodo ya. Kok Eh, kakak Koko ada itu Koko itu COCO Pak, Company Owned Company Operation. company on company operation. Oke. Jadi apa? eh, Satu perusahaan yang punya sama yang operasi. S- SPBU itu miliknya Pertamina dan dioperasikan oleh manajemennya Pertamina. Oke. Nah, ada Kodo Company Owned Delivery Operation. Dimiliki oleh Pertamina tapi manajemennya bukan karyawan Pertamina.
ada yang DODO, delivery on delivery operation. Mm-mm. Jadi dimiliki oleh swasta dan dimanage oleh swasta. Nah, biasanya perusahaan menerapkan KOKO itu selain untuk membangun sistem, juga untuk membuat standarisasi. Mm-mm. Karena tidak sedikit ketika semuanya dilepas keluar, itu standar itu bergeser. Makanya kalau kita pernah melihat beberapa perusahaan-perusahaan franchise itu mungkin ada sebagian yang bisa dipertahankan standarnya, tapi sebagian yang lain ada yang bergeser. Mm-mm. Kayak di McD. McD mungkin standar rasa masih bisa dipertahankan, tapi standar waktu pelayanan bisa bergeser. Ya. Nah, itu apa eh, perbedaannya. Nah, kalau menggunakan channelnya offline, ya seperti yang kita kenal, masih berupa minimarket atau supermarket atau apa toko biasa. Ini online channel yang ya mungkin hari ini masih masih relate ya. Ada OLX Shopee, udah ada mulai mundur ya. Bukalapak. Kenapa? OLX udah mulai down kayaknya. OLX malah tumbuh, Pak. Kenapa ya? Saya coba itu trafficnya nggak ada. Gimana? Saya coba iklan di sana nggak ada traffic. Nah, mungkin di area tertentu tidak menjadi referensi, di area yang lain jadi referensi. Hmm. Iya, Karena pakai fitur highlight eh, 1 bulan paling 30 dia menyediakan kalau yang mobil itu mobil ya. eh saya pernah kok ngiklan mobil di OLX Kalau terus mobil iya, mungkin beberapa di kategori ya. ya artinya begitu. Jadi dia punya strategi lain, dia membuat kayak apa ya istilahnya itu layanan. Jadi kalau di Semarang dia bekerja sama dengan Lotte Mart sama sama mall besar lain satu lagi. Itu sebagai tempat untuk ini, untuk cek mobil, untuk jadi kayak di review dulu mobilnya, Pak. Apa ya Hmm. nama istilahnya? Saya kok lupa ya. Sebentar. Namanya masih ingat Pak? Istilahnya apa? Layanan yang untuk mobilnya itu. Eh, pernah lihat sih dia di sini juga ada sih kayak gitu ya. OLX mobil Iya, itu. ada namanya sendiri dia. Ininya apa? Kanal offline-nya. Jadi Hmm. dia dia merubah dia OLX itu merubah bisnis model yang tadinya fully apa user create content seperti marketplace yang lain, tapi Mm-mm. dia juga masuk ke ininya apa ke offline-nya. Jadi dia menambahkan layanan kayak inspeksi mobil gitu. Jadi kalau kita nawarin mobil, misalnya saya upload mobil saya, Mm-mm, nanti nggak mm-mm. lama ada timnya OLX yang ngubungin saya Iya, 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 untuk penjadwalan kayak inspeksi yang mempercepat penjualan gitu. iya, iya. Dugaan saya dia itu mendapat margin dari pembiayaan. Dugaan saya ini. Hmm, Artinya dia ngejar di bisnis keuangannya, bukan di bisnis retail dan marketplace-nya. ya, iya, iya. Di leasingnya ya, Pak ya. Di leasingnya, dugaan saya lewat situ. Karena kalau misalnya apa si OLX tidak menemukan revenue stream yang baru, berat sekali. Dulu kan ada iklan ya. Iklan dulu kita kalau mau jual apa, tinggal beli iklan di OLX, biasanya cepat itu. Mm-mm.
Sekarang iklan mungkin orang mikir-mikir kalau iklan di OLX. Iya, masih. Mending Apalagi iklan. kalau itu kayak properti itu dijatah 1 tahun itu paling boleh 1 2 itu yang free-nya. Ya, Mm-mm. ya, oke. Begitu aplikasinya juga ada ads-nya, orang mulai malu. Iya, iya. Iya. Oke. Jadi mau marketplace, mau sosmed. Hari ini sosmed juga punya marketplace ya. Kayak Iya. Facebook punya marketplace sendiri. TikTok ada sendiri. Nah, itu adalah promise. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang keberapa ini ya? Pertanyaan ke-8 ini, Pak. Masih di market landscape. Mm-mm. Ya. Jadi pertanyaan yang ke-8 adalah how do you keep your customer gitu. Tadi apa yang kita janjikan, sekarang bagaimana kita merawat customer kita. Mm-mm. Nah, merawat customer kita eh, mungkin yang hari ini kita sering kenali adalah kayak menyediakan call center, ya. Ya. Call center, kemudian eh, layanan apa itu CS online, kemudian layanan ask for Chatbox, help gitu di chatbox juga ya, Pak ya? ya chatbox juga bisa. Nah, kita kenali beberapa customer kita. Jadi customer itu ada yang eh, baru beli sekali, ada yang sudah 2 kali, ada yang berkali-kali. Tapi memang level pertamanya adalah orang yang baru puas aja gitu, Mm-mm. beli puas. Nah, level kedua adalah engage, dia terengage, ter, eh, apa namanya terpaut gitu. Jadi kalau dia kalau dia mau beli ke situ lagi atau suka ketemu di situ. Mm. Yang ketiga adalah loyal. Selain dia apa membeli sendiri, dia juga mereferensi. Ya, Yang tertinggi adalah advocate. Advocate ini membela. Dia kalau ngelihat temennya itu beli nggak puas, dia yang belain, jelasin gitu. bagus kok gitu. Iya bagus, aku nggak pernah ada masalah gitu di situ. Itu Mm-mm. advocate. Nah kita dengan database customers kita itu sebetulnya kita bisa petakan ada beberapa customer yang masuk kategori satisfied, engaged, loyal, advocate. Engaged ini biasanya kadang cuman sekedar nanya-nanya gitu. Ada produk baru dah gitu. Ini terengage gitu. Kalau loyal udah otomatis langsung apa belanjanya sering jadi pelanggan ya. Mm-mm. Nah, eh, bagaimana kita merawat customers kita? Kita buat program membangun loyalitas dengan cara know your customers. Know your customers ini kembali ke 10 pertanyaan yang dulu itu, Pak. Ya. Siapa mereka, di mana mereka, dapat uang dari mana, kantong mereka ada berapa, apa yang Ya. membuat mereka suka belanja gitu. Nah, kemudian kita buat namanya engagement building ya. Nah, ini contohnya dengan bikin customer gathering. Memang yang biasanya apa yang saya tahu sangat concern dengan perawatan customers karena customersnya biasanya dirawat untuk naik level ke advocate itu MLM biasanya. Ya, betul. MLM atau network marketing itu minimal seminggu sekali itu pasti ada Iya, meeting tuh. Entah ada itu meeting brand entah itu BOP. sebutannya mereka tuh ada yang nyebutnya home sharing, Brand ada yang BOP, apa itu? Grand Business Opportunity. Gratis. Iya, Iya. pernah join juga ya, Pak ya? Ya, banyak saya ikut-ikutan itu, Pak. Iya.
Saya juga sering ikut, Pak. Sering ikutnya sebetulnya cuma Oke. nambah-nambah network aja. Nambah Oh, network karena apa? Tidak semua produknya itu kan relate dengan bisnis kita ya. ya, ya. Tapi apa? Kita ketemu pasar baru bahkan di situ gitu. Kayak kita Bikin website mereka. ngeliatin ya apa? Kita sempat bantuin untuk bikin sistem informasi Hmm. network itu. Ya. Jadi membangun engagement ini kalau di apa? Industri itu punya style yang berbeda-beda. Ada yang sekedar untuk mengupdate kanal-kanal informasinya, ada yang sekali waktu membuat survei gitu. Kadang Hmm. survei ini eh, salah satu cara kita untuk merawat mitra gitu. Karena dengan begitu mitra itu masih merasa kita ada gitu. Hmm. Dengan survei, dengan menyapa, meskipun sebulan sekali, ada yang seminggu sekali, ada yang berapa hari sekali gitu. Bahkan kalau di sekolahannya anak saya itu minimal seminggu 3 kali kita dapat sapaan tuh dari manajemen sekolah tuh. Ya. Meskipun urusannya bukan sekedar urusan SPP ya, tapi kita juga akhirnya akhirnya kita nggak telat SPP gitu, Ya, ya. nggak telat bayar SPP. Ah, mereka cuma menyapa apa kabar gitu, semoga aktivitas hari ini lancar. Tapi kita akhirnya eh, inget gitu bahwa SPP rutin sebelum tanggal 5 atau tanggal 10 itu inget gitu. Nah, Ya. building engagement ini manfaatnya seperti itu. Ada selain merawat customer juga membantu cash flow kita. Nah, sekarang kita masuk ke klaster yang eh, ketiga, operational profitability. Nah, ini yang sempat kita pending pembahasannya waktu itu karena ini pembahasan yang ketiga nih, pembahasan yang puncak. Hmm. Jadi playing field itu adalah kita sampai 1 2 3 4 ya. 1 2 3 4 ini playing field. Kemudian market landscape itu 5 sampai 8. Hmm. Nah, kita masuk operational profitability adalah 9 sampai 12. Pertanyaan 9 sampai 12 ini bagaimana kita mengoperasionalkan perusahaan atau bisnis kita itu untuk menjaga profit, tetap profit. Secara sederhana, ya, ini pertanyaan pertama nih. How can you increase your revenue? Bagaimana Anda bisa meningkatkan omset Anda? Hmm. Eh, rumus sederhananya kan begini, profit itu adalah revenue minus cost, atau kalau bahasa Ya. ini rumus sederhana dagang ya, jadi revenue minus cost is equal profit or loss itu. Tapi Ya. kita nggak mau memilih opsi loss gitu. Kita opsinya profit. Nah, maka untuk menaikkan profit berarti agendanya adalah increase revenue atau menurunkan biaya. Ya. Untuk menaikkan profit, maka tugas kita adalah menaikkan revenue atau menurunkan Kos. biaya. Hmm. Ya. Nah, sekarang kita kenali dari mana sumber revenue dan bagaimana kita ngotak-atik revenue. Hmm. Revenue itu kalau kita mau menaikkan dengan cara menaikkan harga, di revenue bisa naik kalau harga dinaikkan ya. Hmm. Tapi kalau harga tidak bisa dinaikkan, maka yang dinaikkan adalah volumenya, volume penjualan. Kalau seandainya harga dan volume tidak bisa dinaikkan, nah ini yang bisa kita lakukan. Yang ketiga adalah dengan menambah varian produk Hmm. atau layanan-layanan tambahan. Hmm. Ibaratnya itu yang tadinya jadi main revenue, menjadi additional revenue, akhirnya menjadi main revenue.
revenue. Tapi tidak boleh mengubah bisnis. Kita pernah bahas nih, Ya, bioskop. Bioskop itu main revenue dari mana, Pak? revenue-nya awalnya sih memang film, tapi dia lebih Tiketing. banyak marketingnya, Tiketing kan ya. Ya. tapi edit Additional revenue-nya? popcorn. Ya, additional revenue-nya food and beverage ya. Ada snack, popcorn, ada minuman gitu. Nah, tapi kira-kira nih kalau dilihat dari laporan keuangan mereka, gede mana omset dari food F&B dan ticketing? F&D. F&D. F&B, F&B kan. Nah, tapi F&B ini tidak boleh merubah bisnis Ya, karena F&B ini laku karena adanya film. Seandainya filmnya nggak ada, F&B nggak laku ya, gitu. Nah, ini sama dengan apa yang kita lakukan dulu, Pak, waktu ngelola warnet. Jadi bisnis warnet itu ya main revenue-nya warnet jualan internet gitu. mm-mm, Additional revenue-nya jualan snack gitu. mm-mm. Tapi karena warnetnya itu dibenerin, apa namanya, jaringannya dikuatin, aksesnya cepat gitu. Orang jadi bertahan lama duduk berlama-lama di biliknya itu. Ya, Nah, sepanjang duduk di situ kita tawarkan snack-snack kita, bahkan kita buatin mie gitu. betul, betul. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita bahas bagaimana menaikkan eh, revenue dengan strategi vertikal dan horizontal. Strategi vertikal adalah bagaimana kita menaikkan revenue dengan menggunakan menambah nilai pembelian. Hmm. Sedangkan horizontal itu adalah menambah jumlah pembeli. Kalau nilai pembelian itu yang tadinya beli 10 menjadi beli 20. Hmm. Kalau horizontal strategi tambah jumlah pembeli itu yang tadinya beli cuma satu orang jadi dua orang atau jadi Hmm. tiga orang. Mulai. Nah, contoh vertikal strategi. Jadi sebetulnya hotel itu main bisnisnya adalah room service gitu. Ya, Layanan sewa kamar gitu, jasa sewa kamar. Tapi dia eh, menaikkan jumlah pembeliannya dengan menambah banyak layanan. Ada wedding, food and beverage, sewa mobil, meeting room, spa, ya. fitness, macam-macam. Nah, kalau horizontal strategi adalah contohnya Indomaret, memperbanyak cabang. Hmm. Memperbanyak cabang. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Pak atau didiskusikan sebelum kita masuk ke pertanyaan ke-9. Pertanyaan itu ada relevan nggak? ke-10 ya. Relevan tadi Pak ya, how keep your customer, how menjaga customer tadi Pak. Itu saya ada Relevan ide. dengan Saya oh, ada ada ide, ide gimana? kayak papan tulis ya. Ya, Papan tulis ini saya kan bisa jual misalnya di harga 30.000 ke distributor ya. ya, Terus sementara harga jual mereka kan hampir sama lah dengan marketplace 35 sampai 40.000. Nah, ya, saya untuk mengambil data pertama-tama dulu ya untuk ngambil database sih Pak, untuk ngambil database. ya. Jadi kemarin tuh saya ada ide begini Pak. Jadi setiap papan tulis itu saya kasih barcode. Itu ada nomor Oke, serialnya, ada nomor serialnya. ya, Dan itu setiap 3 bulan apa per semester lah ya, itu ada undian dapat motor misalnya. Tapi dengan catatan saya ya, 24.000. Nah, budgetnya 1.000 rupiah itu di dalam 1.000 ya, rupiah. Nah, 1.000 rupiah itu
saya bayangin aja kalau misalnya laku 2.000 piece kali 6, berarti udah 12.000 kan ya. 12.000 kali Iya, 100 itu kebeli motor deh kayaknya. iya betul betul. Beli motor. Nah, itu bagus nggak ide seperti itu, Pak? Kira-kira. Jadi tujuannya sih satu, syaratnya untuk masuk begitu, mereka scan barcode-nya, lalu mereka input, itu langsung ada pop-up menu di website ini, nanti mereka ya buat database-nya, mereka masukin nama, alamat, sama nomor telepon dan email. Nah, kemudian mereka Iya, masukkan nomor serial itu di dalam. Nah, terus saya coba masukkan mereka dalam daftar undian itulah, pengundian itu. iya. Nah, itu salah satu menjaga customer atau bagaimana itu, Pak? Kalau itu justru menaikkan customer tuh, Pak. Justru menaikkan ya. Dan sekalian Menaikkan customer. Karena itu nanti ada promonya kan, beli papan tulis bisa dapat motor gitu. ya, Jadi apa? eh, Kalau program itu menurut saya relevansinya justru bukan di penjagaan, tapi di apa menaikkan. Meskipun database akhirnya dapat ya, tapi saya kira dampaknya nggak cuma engagement. gitu Dampaknya ya. itu justru di kenaikan kenaikan pembeli ya. Apalagi kalau mereka wajib nge-share barcode-nya atau link link barcode-nya tadi itu Ah, ke beberapa orang untuk direferral. betul. Itu 12 juta loh, Pak. 12.000. Dan dari Iya, penjualan kita selama ini itu dapat segitu. dapat. Iya, Dua, iya. ya, 2.000 sampai 3.000 per itu untuk satu item tok. Saya tadinya nangkepnya gini, Pak. Setiap produk ada serial number, Hmm. mereka beli untuk mendapatkan voucher berikutnya kalau menggunakan eh, number itu. Tadinya saya nggak menduga kalau akhirnya tuh dapat undian gitu. Kalau dapat Dapat undian sih undian. maksudnya masuknya kategori promo gitu. Ya, ya, ya. Tapi kalau masuknya kategori Grab Data dan Engage gitu, mereka hanya seperti ini loh Pak, apa namanya? Kayak kita beli, nggak tahu nih Pak Dharma pernah beli galon isi ulang, enggak? Ya, Nah, itu kan ada yang ngasih promonya kan nuker 5 nota oh ya, gratis satu. cucian Ya, mobil. iya cuci mobil juga. Saya kalau cuci mobil ada vouchernya gitu. Ya. Cuci 10 kali gratis satu. Tapi itu kayaknya Nah, mereka berpikir, ah buat apa saya banyak-banyak beli papan tulis? iya betul. Memang eh, kalau kita ngukur loyalitas itu dari repeat order orang yang sama, itu mungkin agak kecil Karena kemungkinannya. produk kita bukannya produk itu kan, kayak Produk sembako. yang habis pakai, ya bukan produk yang habis pakai. Justru kalau produk kita itu habis pakainya cepat, lifetime-nya itu terlalu pendek, justru menurunkan kualitas. Artinya, wah ini malah produk yang gampang rusak, jadi harus beli lagi gitu. Nah, itu Nah, dia. jadi karakteristiknya kan ini produk jangka panjang, tahan lama. Nah, justru biasanya yang tadi kalau kita mengenali customer kita ini, misalnya seperti yang kemarin kita sempat bahas itu, ada pembagian customer apa rumahan atau perorangan, retail, atau customer yang corporate, company, Hmm. sekolah dan perkantoran. Nah, kalau perkantoran ini kan sangat mungkin dia punya cabang atau eh, punya apa ya ruang-ruang meeting di banyak tempat, sehingga kalau sasarannya itu adalah corporate atau company itu sangat mungkin terjadi repeat order. Tapi kalau perorangan belum Ya, tentu repeat ya. order kecuali dia referensi ke teman yang lain. Hmm, hmm. Saya setuju Pak kalau misalnya mau diterapkan itu keren banget ya Hmm. untuk pengisiannya. Yang penting pengisiannya dibuat lebih simpel, sesimpel mungkin gitu Nah, karena itu dia. Saya nanti kolaborasi sama kampus digital untuk IT-nya. Nah, itu satu, jadi Pak. Itu satu. Kedua, ya kemarin itu saya sempat sampaikan, nggak tahu Pak Randy udah cerita belum? Ini kan tagline-nya yang itu start your success. iya Your success.
itu sebenarnya kalau seperti itu mau papan tulis apapun juga ya tetap start you success juga. Cuma karena kita yang mengumandangkan duluan, setidaknya kan di campaign kita itu ada sesuatu nilai tambah kan Pak. Iya. Saya pikir begini Pak, itu kayaknya besar loh itu Pak. Kalau saya pikir ya. Jadi selain yang tadi itu kan mungkin lah di beberapa kalangan cocok lah ya undian itu juga kayaknya sih tertarik juga sih orang tertarik juga dengan program itu. Cuma yang mendukung tagline kita itu Start Your Success. Di situ tetap ada barcode juga Pak. Tetap untuk Grab apa Grab itu juga data juga nanti. Nah di dalam itu setelah mereka masukkan data itu ada semacam kayak member area lah atau apa. Nah, mereka Hmm. bisa download materi-materi yang mendukung kesuksesan mereka. Kalau untuk Oh gitu. ya, jadi itu satu download materi free dan kemudian ada yang berbayar, yang premiumnya. Nah, jadi Hmm. di reseller Pak, misalnya saya kerjasama dengan Ruang Guru misalnya Iya, atau iya, Kampus Digital. Nah, saya otomatis karena jadi affiliate dari sana, otomatis kan dapat diskon tuh. Nah, jadi iya, ketika masuk ke link saya itu jadi bisa berlipat juga itu nanti income-nya, betul ya, Pak ya? iya, betulnya, betul, betul, betul. Jadi ini kan masuk horizontal ya, Mm-mm. mau pakai apa namanya? Cuman begini Pak, tantangannya adalah setiap model penjualan itu harus disiapkan satu apa persona sendiri gitu, satu Oke. persona sendiri sehingga tidak merusak eh, masing-masing tingkatan pasar. Misalnya nih, customer service yang melayani distributor dengan customer service yang melayani apa corporate langsung end user tapi corporate ya Mm-mm. eh, punya persona yang berbeda gitu, Oke. punya persona yang berbeda sehingga tidak merusak kesan USP-nya karena masing-masing sebetulnya membawa USP yang berbeda. Begitu masuk ke distributor mungkin USP-nya adalah murah gitu, murah, terjangkau, dekat gitu. Tapi Mm-mm. begitu masuk apa corporate atau company atau sekolah ya apa namanya USP-nya sudah mulai berubah. Kayaknya dulu USP-nya ini ya kualitas apa ya? Apa Yang service ya? daerah kalau USP-nya corporate itu ya. yang oh kalau yang distributor daerah. Ya, distributor harga. Oh ya distributor harga. Oh iya Mm. kalau yang apa sekolah daerah ya? Daerah, Pak. Ya, karena dekat. Daerah. Oh ya. Iya. Berarti itu kan CS ini punya ini Pak, punya persona yang berbeda gitu. Oke. Jadi kalau apa namanya? Kalau memang mau diterapkan semua itu kanalnya harus diperhatikan gitu. Mm-mm. Sehingga kanal kanal atau distribution channel ya, ibaratnya kalau bahasa BMC distribution channel itu mau offline mau online itu kan tetap ada bagian layanan atau customer service. Nah, customer service-nya itu disesuaikan dengan background customers-nya gitu. Mm. Itu sih Pak yang karena begini, begitu permintaan tinggi, Pak Darma sudah nggak bisa lagi melayaninya sendirian gitu. Mm-mm. Pasti akan melibatkan banyak distributor juga, melibatkan banyak mitra juga. Misalnya ada permintaan-permintaan yang selama ini jangkauannya belum nyampe, apalagi USB-nya itu dekat, berarti standar pelayanan yang sama-sama dekatnya itu terstandar gitu. Mm-mm. Nangkep enggak Pak maksud saya? Penanganannya sih maksudnya ini Iya, udah booming tapi pelayanannya malah nggak itu. betul. Karena nanti mereka begitu ketemu benefit yang luar biasa ini, kemudian membesar. Nah, ketika besar itu kesiapan yang Ya, lebih penting disiapkan adalah bagaimana pada saat permintaan gede-gedean ini datang, kita pun sudah siap dengan kapasitas kita gitu. ya betul Itu betul. sih Pak yang saya Ya, maksud nangkap, gitu. nangkap, nangkap. Ya. Nah, Tapi karena cara ini berhubungan programnya dengan ini. itu udah bagus gitu ya Pak. Idenya itu udah. Iya, programnya idenya udah bagus. Idenya tuh
itu realistis untuk diimplementasikan ya. Tinggal Mm-mm. catatan-catatan kecil aja, misalnya kayak tadi mau grab data itu yang paling mudah gitu. Tinggal scan barcode eh, atau masukin nomor telepon atau apa gitu. Karena scan barcode juga nggak semua orang familiar gitu. Ya, ya. Scan barcode juga tidak semua orang familiar. Entah itu call center atau yang lainnya. Hmm. Nah, tadi yang berkaitan dengan eh, kesiapan kita melayani apa itu? Melayani permintaan yang besar itu, ini hubungannya dengan pertanyaan yang berapa ini? Ke-10 ya. How can manage your cost? Hmm. Karena eh, cost leadership ini penting sekali. Kalau misalnya kita pas dapat mengelola satu titik itu sudah memadai, mestinya ngelola 5 titik itu omsetnya dan revenue dan profitnya mestinya 5 kalinya satu titik mestinya. Hmm. Contoh misalnya kita punya satu cabang, itu revenue-nya eh, katakanlah 1 M per bulan. Mm-mm. Ketika buka 4 cabang lagi, berarti total cabang kita ada 5. Ya, Logikanya mestinya kali 5 kan, dari betul, 1 M jadi 5 M. betul. Kenyataannya belum tentu. Ya, Kenyataannya belum tentu. Belum tentu langsung kalau buka punya 5 cabang itu berarti omset 1 dikali 5 gitu. bahkan Belum bisa. tentu. Bahkan bisa nombok gitu. Mm-mm. Karena kita CDC operation banget. kita nggak eh, operation kita ini nggak mencukupi untuk mengcover tantangan masing-masing cabang itu. Ya, ya. Nah, ini pentingnya manage cost ini. Nah, yang perlu kita kenali pertama adalah eh, cost of goods sold ini yang HPP yang kita kenal apa? HPP itu ya, COGS. Ya, Yang kedua adalah OPEX dan marketing cost. ya. OPEX itu operational expenditure. Yang ketiga adalah cost of capital, biaya permodalan. Ya. Karena mungkin kita harus injek modal baru, modal tambahan, mungkin kita melibatkan pihak lain, lembaga keuangan atau investor baru. Nah, pasti ada biaya untuk apa? Penambahan modalnya itu. Ya. Nah, cost itu eh, sebetulnya bisa ditekan, nggak, Pak? Oh, Salah satu dalam prinsip bisnis kita yang nggak pernah bisa dihilangkan adalah biaya. Bahkan biaya itu sudah muncul sebelum ada revenue, ya. betul. Kalau kita memulai, itu Ya, biaya sudah muncul sebelum ada terjadi revenue. betul. Nah, sehingga kita perlu jeli dengan cash flow-nya ini, manajemen cash flow-nya. Bagaimana kita memanage biaya, tetap mempertahankan benefit agar eh, semakin membesar itu tidak semakin kropos gitu. Ya. Ya, kira-kira seminggu yang lalu saya ketemu sama teman yang bisnisnya ini fashion, jualan fashion busana muslim. Mm. Dia ini eh, waktu sebelum pandemi, itu bahkan sampai pandemi, itu per bulan bisa penjualan mencapai 1,5 M. Mm. Dan semua produknya sebetulnya maklun. Oke. Nah, kemudian pas pandemi dia menemukan eh, ini penjualan dia itu jatuh pada saat dia dapat tawaran permodalan untuk produksi lebih besar karena permintaan naik terus, Pak. Dari 1 M itu naik terus. Oke. Begitu sudah naik, produksi sudah naik,
Kemudian penjualan jeblok. Penjualan jeblok ini karena apa tuh? Benar. Jadi modelnya itu nggak Ketinggalan. disukai, ketinggalan, betul. Modelnya ketinggalan sehingga yang terjadi dead stock. Nah, Hmm. pada saat dead stock ini, kemudian investor-investor yang tadinya injek pada saat membesarkan bisnisnya itu ketakutan. Hmm. Ketakutan akhirnya mengkonversi dari investasi menjadi utang. Oke. Dan karena lemah, artinya teman saya ini lemah dalam negosiasi, akhirnya disetujui. Padahal yang tadinya masuk itu sebagai investor, sekarang masuk sebagai debitor. Gitu. Hmm. Hmm. Dan itu kan sebetulnya berbeda ya, Pak ya. Betul, betul berbeda. Kalau di cash flow kita kan berbeda ya. Antara kan aset itu kan sama dengan hutang plus modal kan. Ya, Nah, kalau hutang kan memang kewajiban kita untuk membayar. Tapi kalau modal kan nggak ada kewajiban untuk mengembalikan. ya betul. Yang ada adalah bagi hasil. Nah, itu. Karena mengkonversi ke situ dan disetujui, akhirnya semua penjualan berikutnya adalah untuk bayar hutang. Nah, Oh. kemudian dia jatuh di angka 2 juta, 2M. Ya, 2M, punya utang 2M. Yang tadinya punya apa omset per bulan itu 1,5 M, dia dalam kurun waktu yang sangat singkat itu hanya beberapa bulan itu. Jadi punya utang 2M dengan posisi dead stock. Hmm. Hmm. Nah, kemudian kemarin saya ketemu lagi itu dia sudah menyelesaikan hutangnya dan sudah bangkit. Kebangkitannya berangkat dari mengadakan Zoom meeting bersama semua reseller dan menawarkan ke semua customers Zoom meeting setiap malam, kata dia. Oke. Nah, Zoom meeting ini agendanya adalah sekedar sharing masalah semuanya, gitu. Nah, kemudian dia bilang orang-orang yang hadir di Zoom meeting itulah yang membantu dia untuk bangkit dengan menghabiskan stoknya itu. Yang penting apa namanya menjadi balik jadi cash. Hmm. Nah, sampai kemudian dia bisa membangun lagi jejaring reseller yang lain. Nah, jadi cost ini cash flow ya. Cash flow ini kadang-kadang kalau kita ndak jeli biaya ini kan muncul terus ya. Hanya saja kapan bisa kita tekan, kapan bisa kita hapus atau kita hilangkan sebagiannya itu ya keputusan ada di kita di cash flow management. Hmm. Betul, betul. Nah, maka di operational profitability itu salah satunya adalah memanage cash. Nah, cash is the king. Mungkin sebagian orang menyebutnya profit is the king ya. Ya, ya. Ya, tapi cash is the king. Kenapa? Karena di dunia ini nggak ada satupun perusahaan yang tutup karena rugi. Gitu. Yang terjadi tutup bukan karena rugi, tapi karena nggak punya cash. Betul. Meskipun untungnya tinggi, tapi kalau cashnya kosong, tutup. Nah, ini yang penting. Jadi, apa namanya, kita pandai-pandai mengenali mana cash, mana profit. Ya, ya. Nah, kebetulan gini Pak, saya mau konsul juga. Ini kan selama ini kan semua intinya sih saya lebih banyak berperan lah ya. Terus Iya, mengenai pembukuan pun, ya itu tradisional lah. Yang penting ini bisnis ini menguntungkan ya silakan, ayo kita gerak, betul kita maju gitu. Nggak pernah ada yang namanya pembukuan yang jelas ada neraca laba rugi itu segala macam nggak ada Pak. Nah, oh saran ya,
dari pengalaman Pak, itu pakai aplikasi apa yang cocok ya Pak ya? Atau sarannya gimana Pak untuk membenahi itu Pak? Kalau kalau kami punya aplikasi sendiri Pak, namanya akuntansionline.net itu. Oh, AOL. Kami pakai aplikasi AOL itu kita develop sendiri karena kami apa tuh eh ya software developer ya. Jadi pada itu saat dijual ada Pak atau kebutuhan itu untuk sepribadi Pak? gimana? Itu dijual atau apa? Dijual, dijual sih kita jual. Kita Akuntansi jual apa? untuk akuntansionline.net. Oh, oh. Itu mulai dari harga berapa Pak? Wah, saya lupa Pak pricingnya itu. Oh ada Jualan ya, tapi tim saya. bisa diorder gitu ya Pak ya? Oh, bisa diorder. Bisa diorder, bisa diajarin, dilatih timnya Pak Dharma. Bahkan beberapa UKM dulu kita bantu yang nggak punya tim keuangan, cukup share ini aja apa namanya transaksinya, notanya, nota pembelian dan penjualan. Nanti ada tim kami yang bantu nginputin dulu ya. Sekarang sih kita nggak memberikan layanan itu. Oh, oh iya. Itu sampai teksnya juga dihitung Pak ya? Kenapa? Ya otomatis kita di sana itu nanti ada 3 laporan utama kan yang paling penting itu. Mm-mm. Neraca, laba rugi, sama cash flow ya. Ya. Nah, cash flow itu kan kita menggunakan Rosetta Stone. Rosetta Stone itu bagaimana ke 3 laporan tadi itu bisa kita baca dalam satu kali tatap. Se- Sekali sekali tatap itu maksudnya sekali lihat satu dashboard halaman itu kita sudah bisa baca itu. Hmm, Maka hmm. cash itu kan sebetulnya ada OCF, ICF, sama FCF ya. Mm, mm. Masih ingat Pak? Masih. Ya, Aduh. Hmm. OCF itu Omset cash flow. Iya bu. bukan Pak. Sorry, sorry. Saya Operation cash flow. operasional. Sorry, saya. Operational cash flow. Pengertiannya apa Pak? Itu kan kepanjangannya. Itu kayak kas Pengertian kecil OCF ya. apa? Kas kecil itu ya. Kenapa? Kas kecil ya istilahnya itu ya Pak ya. Untuk biaya Bukan operasi. Pak. Itu bukan kas kecil Pak. Hmm? Itu cash yang sumbernya dari penjualan produk Oh. atau jasa kita. Jadi Mm-mm. cash yang masuk berawal dari atau bersumber dari penjualan. Ya, 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 ya. Penjualan produk dan jasa kita Pak, yaitu OCF. Kalau ICF, investing cash flow, itu cash yang masuk dari penambahan modal atau penjualan aset. Misalnya Pak Dharma jualannya papan tulis, tapi karena cashnya kosong, papan tulisnya nggak laku, akhirnya sofa dijual, kulkas dijual. Nah, itu kan jadi cash Pak. Ya, Tapi jadi cashnya bukan bukan OCF gitu. Memang laku jualan, tapi bukan jualan produk dan jasa yang menjadi main revenue kan. ya, ya. Dia jualan aset. Nah, itu namanya ICF. Nah, kalau FCF, financing cash flow, itu cash yang Iya, ya. sumbernya dari pembiayaan, pinjaman bank atau koperasi. Nah, itu eh, FCF. Nah, eh, kita kan jadi tahu mana yang mau apa, di keep, mana yang mau dilepas, mana yang mau Hmm. dibayar, mana yang mau ditahan gitu. Jadi itu Pak, apa kalau di kami kita bikin seperti itu. Hmm, hmm. Kalau aplikasi-aplikasi yang di online-online tuh, Sebetulnya prinsip akuntansi kan sama ya Pak ya. ya, Mau mau pakai Zahir, mau pakai jurnal.id, mau pakai atau punya kita nih all akuntansi online atau mau pakai punyanya Mekari itu juga ada. ya, Itu ya. secara umum kan sebetulnya bukan problem di aplikasinya sebetulnya. Ya, jadi mau pakai Excel saja itu pun sebetulnya cukup kalau apa? Kalau kita itu membuat laporan keuangan memang memang kita mau membuat gitu. Problemnya adalah begini, Pak. Kalau kita punya laporan keuangan itu seperti kita menempatkan bisnis sebagai kendaraan kita. Waktu kita masih pakai
sepeda, masih sendirian pakai sepeda ontel itu, ya Hmm. nggak ada dashboard khusus, dia cuma ada gas dan rem aja gitu. Ya, ya. Atau tambahnya lampu. Begitu naik motor ada dashboard. Mobil dashboardnya lebih banyak. Pesawat dashboardnya lebih rumit lagi. Laporan keuangan ini kan ibarat dashboard kita itu. Hmm. Itu. Itu sih Pak. Kalau Pak Dharma sudah ada tim keuangan sih, saran saya apa di diperbaiki gitu. Karena suatu saat kalau misalnya kita ada case tertentu, misalnya dengan pajak atau dengan disnaker atau dengan badan permodalan, kan kami itu pernah diundang di dinas permodalan, Oke. pernah diundang di disnaker, pernah juga di dimintain ketemuan sama dinas pajak di bagian pajak. Hmm. Itu kita bawa data, Pak. Bisa adu data gitu. Karena mereka ini kan kadang menggunakan logika berlaku surut dan logika terbalik. Oke. Saya nggak tahu kalau Pak Dharma waktu urusan dengan pajak apa yang terjadi, tapi saya punya teman eh, punya resto, tiba-tiba si survei yang dari Oke. dinas pajak itu memberikan tagihan 7 juta per bulan kali sekian bulan yang belum dibayarkan Hmm. ke teman saya. Jatuhnya berapa? Wah, 100 sekian juta lah, 100 sekian juta. Kemudian eh, teman saya tidak mau mengakui loh, itu 7 juta itu ngitungnya dari mana gitu. Hmm. Ternyata orang pajak mengirim tim surveinya, dia ngitungin pengunjung, Pak. Hmm. Ngitungin pengunjung, kebetulan yang dihitung adalah peak season, Ya, ya. Sabtu Minggu. Sabtu Minggu kan peak season ya. Dia ngitungin pengunjung berapa. Satu pengunjung itu nilai pembeliannya rata-rata berapa. Misalnya 50.000. lima Hmm. puluh ribu dengan pengunjung misalnya 100. Itu kan berarti eh, 5 juta ya, Pak. Eh, ya. 50 juta. 50.000 105 juta ya. Oh, 5 juta. 5 juta ya. Ah, 5 juta. 5 juta kali sebulan, kali 30. 30. 150 juta. 150 juta. Sen seratus lima ya. puluh juta dikurangi PPN-nya 11%, berapa? 16,5. 16,5 juta per bulan. Bulan. Iya, itu cara ngitung mereka, Pak. Gitu. Itu cara ngitung orang pajak tuh. Hmm. Nah, kemudian eh, teman saya banding gitu. Nah, pada saat banding, itulah data dibutuhkan gitu. Ya. Nah, mereka kan bikin logika terbalik. Jadi kalau kamu memang tidak merasa omsetmu segini atau tagihan pajakmu segini, sini bawa buktimu gitu. Nah, buktinya itu ya laporan keuangan kita. Itu cuma cuma pancingan aja sih ya. Iya, betul, Ya. betul. Nanti setelah itu kita baru baru banding. Nah, tapi dengan begitu juga data kita kena ke mereka gitu. Ya, secara tidak langsung mereka minta data kita, Pak. Jadinya ya. Iya, Hmm. betul. Ya, seperti itu sih Pak sebetulnya. Salah satunya. Kalau di Disnaker ini tentang apa? BPJS, tentang UMK, UMR, itu juga sama tuh Pak. Kita dihitung jumlah karyawan berapa gitu. Iya ya. Kalau di permodalan tuh ini apa? Kan kita harus mengupdate data NIB kita, Mm-mm. sekaligus mengupdate data setoran modal yang ada di akte. Misalnya kita bikin PT, kan ada setoran modal tuh. Betul. Nah, mereka minta update-nya itu karena penghitungan apa perolehan investasi di satu daerah
misalnya di kota atau di provinsi, misalnya di Jawa Tengah gitu ya, Mm-mm. atau di Lampung. Pemerintah itu kalau mau melaporkan jumlah investasi yang masuk di Provinsi Lampung itu berapa miliar atau berapa triliun, itu di-grab dari laporan setoran modal yang ada di perusahaan-perusahaan yang domisilinya di Lampung. Gitu. Ya. Nah, begitu kita bikin perusahaan dengan nominal tertentu, maka eh, si pemiliknya, pemegang saham itu kan dia punya kekayaan tuh yang harus dilaporkan pajak. Mm-mm. Nah, problemnya yang dilaporkan pajak dengan yang kepemilikan sahamnya itu nggak match. Ya, ya, betul. Nah, disinilah masalah baru muncul ya. Ya, saya pernah itu Jadi, Pak, waktu saya join sama teman saya itu di PT. gimana Pak? Itu penyetoran Gimana modalnya Pak? 500 juta. Berapa? Sebagai komisaris saya setor modal 500 juta di akta notarisnya. 500 juta. Oke. Giliran pas SPT tahunan, saya kan nggak ada lapor karena memang nggak ada duit segitu kan. Iya, Ya, saya jadi masalah itu. Bapak ada investasi 500 juta duit dari mana? Yang pelaporan kekayaan itu, Pak. iya, iya, Gitu. Ya saya bilang saya itu hanya numpang pakai nama saya itu saya bilang. Kalau dicek ya iya. silakan cek pembukuan PT-nya gitu. Ada nggak saya setor? Ada bukti transfer nggak gitu? Saya setor 500 juta. Jadi ya nggak ada kelanjutan sih. Nggak ada kelanjutan ya. Oh ya, syukurlah. Iya. Teman saya di Magelang itu kena itu Pak. Sama itu case-nya. Hmm. Dia masuk di PT, PT-nya jadi apa? Sebetulnya PT-nya tadinya PT kecil. Terus jadi vendornya Akmil. Di Magelang kan ada Akmil tuh Pak. Hmm. Nah, Akmil mensyaratkan vendornya itu skalanya digedein gitu. Jadi PT-nya dari PT kecil digedein. Otomatis dibuatkan akte perubahan. Ya. Yang Hmm. tadinya modal yang tadinya modal awalnya cuma 30 juta jadi 1 miliar. 1 miliar ini yang membuat kemudian jadi temuan di pajak itu. Ya benar, itu jadi indikator mereka itu Pak. Ya, Karena tapi itu dikejar. Akhirnya akhirnya dibayar, Pak. Gitu. tapi saya tanya notaris, katanya nanti di laporan keuangan itu jadi piutang gitu loh. Jadi utang komisaris. Itu jadi piutangnya perusahaan. Jadi nggak disetor. Caranya begitu, Pak. Oh, wah ini mas saya mau dapat jawaban, dapat dapat bocoran nih. Caranya Iya, gitu ya. caranya gitu, Pak. Jadi kita tulis 1 M pun, tetapi itu utangnya komisaris gitu. Jadi nggak ada di laporan Utangnya utangnya pemegang saham ya. pemegang saham. Iya, utangnya pemegang saham. Itu. Jadi Oh iya, itu ya. piutang perusahaan. Ya, ya, ya. Oke. Ya Mm-mm. malah bagus tuh notarisnya sudah ngasih kenapa Iya. teman saya kemarin nggak begitu ya? Dia dia kemarin dapat tagihan tuh 128 juta Mantap juga itu. dan dibayar. Waduh. Iya, kalau pajak sih saya juga kena kemarin itu gara-gara cash flow ada 13 M 2021. Itu saya bayar, Ada cash iya. cash flow-nya ke rekening Maksudnya pribadi, Pak, ya atau gimana? ada perputaran uang di rekening saya. Mm-mm. 13 M ada transaksi-transaksi ya. Akhirnya kena itu 150 juta. Bayar juga, Pak. Bayar juga ya? Kalau itu nggak bisa dihindari, Pak. Normalnya bukan cuma segitu harusnya. Hmm, Itu di iya, angka iya, M iya. harusnya. Tapi kan sebetulnya sudah ada pajak keluaran dan pajak masukan kan, Pak? Bukan itu, Pak. Dia ke kekayaan. Itu udah Oh, masuk. itu karena kekayaan Mm, pribadi. ya, jadi udah lari. Oh, Mm. karena nggak match dengan SPT tahunannya, Pak ya? Nah, aset yang kita punya dengan yang aset yang kita lapor dengan penghasilan yang masuk kok nggak matching gitu. Nggak matching ya, nggak matching ya. Iya, itu kan ada pajak apa lah yang namanya pasal 25. Pasal 25 itu jadi nilai pajak dikurang PTKP kalau di atas Iya, berapa M itu harus setor 30% kalau nggak salah. 30 atau 25%. iya, 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 iya. Iya, Iya. iya, iya. Saya belum punya pengalaman kayak kayak Pak Dharma tadi itu. Iya.
Makanya saya juga kadang-kadang ini perlu Pak, sampai saya itu apa udah daftar di mana? Di Universitas Cyber 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 Jogja itu Pak, Cyber Muhammadiyah. Saya ngambil Ya, hukum. oh gitu. Iya. Ini Gara-gara pernah mengalami, Pak ya. ya jadi gini loh Pak, saya pikir kan ke depan ini pasti besar lah ya. Perusahaan ya optimisnya sih seperti itu. Dan Iya, iya kadang betul. pemerintah ini membodoh-bodohin kita gitu loh. Jadi dengan Hmm, alih hukum lah, pasal-pasal lah gitu kan. Yang saya iya. pikir kalau kita ngerti ya kita ya bisa berdalih juga gitu Pak. Ya kamu pakai pasal apa? Kayak model itulah siapa? Si Rocky Gerung yang pintar kan dia bisa atur semua kan. Iya, iya, iya. Jadi ya kadang-kadang ya hukum di Indonesia bisa dibeli semua Pak. Hanya modal-modal bisa bisa dibolak-balik semua hukum-hukum itu pasal-pasal. Iya. Kalau kalau case yang lain kami pernah mengalami, Pak. Misalnya ITE. ITE kami pernah mengalami. Kita juga pernah habis ratusan ratusan juta ya, waktu itu 600. Kalau apa? Kalau materialnya 600-an lah kita habis. Tapi kalau non materialnya lebih dari itu. Ya, Itu sama apa namanya? Kita sampai gonta-ganti pengacara gitu. Tapi itu nah, kayak kuliah paling mahal itu di kampus bisnis kita. iya. Gitu. Tapi kan repotnya di situ kan Pak. Iya, kayak Pak Dharma tadi, ya itu kayak biaya kuliahnya lah ya. Nah, 150 150 juta untuk biaya kuliah pajak ya. Dapat materi apa ya, ceramah dari makanya orang makanya pajak. saya bikin PT terakhir ini, saya setor modal itu cuma 20 juta, itu pun disetor cuma 25%. Saya Iya, pikir iya. Loh, kalau hanya kalau 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 store modal kan memang 20% kan yang distorkan. ya, jadi ya saya tulis aja 20 juta. Jadi orang pun ya udah itu masih masih masuk lah dibandingin saya laporan SPT tahunan saya nanti sekian saya masukin ya masih relevan selama rekanan kita itu yang kita supply nanti dia nggak komplain soal modal awal. Kan Iya, so, betul. kayak si supply Memang kecil. hmm, memang biasanya begitu, Pak. Yang apa? Yang minta untuk menaikkan setoran modal itu untuk menaikkan size PT sebagai Kanan. mitra itu rekanan gitu, Iya, rekanan. Kalau kita masih pasarnya sama swasta sih nggak ada masalah ya, nggak betul. ada masalah. Betul. Itu dia. Ya, oke kita lanjut ya. Jadi itu cash flow. Nah, termasuk bagaimana ngatur AR dan AP ini, account receivable atau dan account payable. Jadi utang dan piutang lah ya Hmm. bahasa kita nih. Karena tadi prinsipnya bahwa perusahaan itu tutup itu bisa bukan karena rugi, Ya. tapi karena kehabisan cash. Hmm. Nah, saya kira ini nggak perlu kita rinci ya, kita sudah sama-sama ngerti ya tentang apa namanya inventory, tentang piutang, tentang utang. Ini biasanya kita bahas buat teman-teman yang nggak terbiasa dengan istilah-istilah di keuangan, Pak. Ya. Termasuk apa? Ya tadi kalau saya sempat jelasin tentang OCF, ICF, FCF. Kalau Hmm. Pak Dharma karena selama ini apa dikelola sendiri, dipegang sendiri, saya kira ini istilah-istilah yang nggak bukan istilah baru lah ya dan sudah biasa gitu. Nah, kalau misalnya kita eh, nggak terbiasa dengan istilah-istilah ini, Hmm. dengan apa bahasa-bahasa keuangan, ya kita nggak tahu-tahu tiba-tiba perusahaan kita hilang gitu aja. Ya. Betul. Saya pernah menghilangkan satu satu perusahaan gara-gara pajak juga itu. Gara-gara dipinjem temen benderanya, pajaknya nggak diberesin, terus tagihan pajaknya bengkak. Akhirnya saya tutup sekalian. Saya bikin NE, non Hmm. efektif Ya, gitu. ya. Saya info ke pajak kalau PKP saya cabut,
terus saya NE-kan perusahaannya. Itu. Jadi rasa-rasanya punya bendera tiba-tiba hilang gitu aja. Betul, betul, betul. Oke, termasuk pemisahan antara fixed cost sama variable cost. Kalau di tempat Bapak, fixed cost meliputi apa aja, variable cost apa aja, Pak? Fix cost kan kayak gaji karyawan kayak Pak. Oke, salary, terus, Anggaplah itu soalnya yang gudang itu sewa. Jadi saya juga oke, fix semua itu biaya-biaya. Kalau variabel itu Over, overhead, apa itu overhead Pak? overhead itu air, listrik, internet, Itu fix ya. Kalau air enggak karena ya fix. Kok bisa air nggak? Airnya sumur sendiri. ya sumber sendiri, bukan pump. Tapi kalau kayak di plafon masih masih pump. Ya, artinya itu biaya-biaya rutin. Ya Kalau ya. di pembukuan nyebutnya overhead kita, Pak. Oh gitu. Iya, Oke. ya tapi memang kembali ke ini sih penyebutan di akun kita masing-masing ya. Betul betul. Di overhead biasanya di luar pengeluaran rutin SDM. Ya, Hmm. kalau variable cost-nya apa, Pak? Ya kayak itu ya. Itu termasuk yang bensin ya Pak ya. Bensin kalau rutin masuk fix, kalau nggak rutin variabel ini kan pembedanya itu rutin sama nggak rutin ya. Kalau variabel itu masuk kategori yang tidak rutin. Memang rutin sih ya, rutin ya. Karena cuma untuk value-nya beda, nggak beda-beda. Ya, Nggak fix gitu maksudnya sih. ya, apa namanya nilainya bergerak ya. Ya itu Kadang misalnya 1 juta, kadang 1,5 gitu ya. ya tuh kayak apa Ya, biaya-biaya kuli-kuli itu angkat nurunin barang. nah itu bisa tuh variabel tuh. Mm, 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 mm. Ya Ketika yang dulu tuh kalau saya cerita di Semarang namanya KBKB itu ya, ya kayak gitu harus kuliah pakai kuliah effort. angkut bongkar bongkar muat itu ya. Betul. Biarpun kita bawa ke nek ya mereka harus mereka yang bongkar. Iya betul. Mm, mm. Ya berarti di mana-mana ada itu ya. Itu kan ada persatuan buruh itu, Pak. Iya. Oke. Nah yang menarik ada bisnis yang biaya gaji pegawai itu menjadi variable cost. Hmm. Oh, karena dia hitungan Wah itu ada. tuh, insentif langsung ya. Sebentar Pak. Ya saya ada telepon masuk Pak. Sebentar Pak. Alex, saya ke toilet sebentar juga, Pak ya. Oh iya ya. Oke Pak. Oke Pak. Lanjut. Ya, Tadi saya mana ya? Variable cost sama fixed cost ya. ya, betul. Ya. Ini contoh aja ya. Ada yang menempatkan biaya gaji pegawai itu jadi variable cost gitu. Tapi memang di ini ya, di industri-industri tertentu. Kalau di sini, kalau di rumah makan kan biasanya masuk variable cost tuh kalau yang peak season, Jumat Sabtu Minggu. Jumat Sabtu Minggu, Jumat sore misalnya, atau Ya. Sabtu Minggunya itu peak season mereka hire eh, karyawan. Kalau sini nyebutnya pocoan ya, orang Jawa sini menyebutnya pocoan. Mhm. Kalau di sana mungkin ada yang nyebutnya freelance atau part timer gitu. Ya, ya. Hmm. Oke. Nah, berikutnya adalah what is your core resources? Apa yang menjadi sumber daya inti Anda? Hmm. Sumber daya inti. Contoh, industri mebel rotan di Indonesia itu hancur karena tidak memperhatikan ketersediaan bahan bakunya. Jadi ada beberapa industri yang resourcesnya itu karena tidak aman, maka akhirnya hilirnya juga tidak aman. Hmm. Termasuk mebel di apa tuh Ya.
di Jepara itu ketersediaan kayu jati. Ketersediaan kayu jati yang umurnya cukup itu nggak tersedia, sehingga menggunakan kayu jati yang umurnya belum cukup. Ya, dan ini tentunya mengubah kualitas ya. Kualitasnya tidak bisa dipertahankan. Nah, bagaimana dengan punya Pak Dharma nih? Terutama di papan tulis ya. Jauh ini Untuk bahan baku gimana Pak? aman, aman. Aman ya? Oke. Nah, bagaimana strateginya kita mengenali core resources ini? Yang pertama adalah kita buat daftar bahan baku. Hmm. Kemudian fokus pada 20% bahan baku utama. Nah, kita kontrol kualitasnya, kualitas bahan bakunya. Dulu sih saya waktu masih main di bantal guling, itu yang namanya dakron itu dikuasai hanya beberapa pemain besar gitu. Dan mayoritasnya Korea. Betul. Jadi apa? Mulai dari ball type, kemudian silikon kelas bulu angsa, kemudian dakron mulai dari JD, wow, apa tipe-tipenya dulu saya sempat hafal tuh. Tapi hampir semua pabrik plastiknya itu, plastik produsennya itu ini dikuasai oleh Korea. Hmm, hmm. Eh, Sama kayak ayam. Ayam juga pemain besarnya cuma dua, Ya, Pokpan. Java sama Pokpan. Itu hulu ke hilir tuh. Begitu apa pemerintah mau bikin sendiri, kalau nggak salah dulu mau bikin RNI ya. Pemerintah kan punya BUMN yang peternakan ayam tuh, RNI itu. Itu dimainkan bahan bakunya, dimainkan pakannya, dimainkan, udah nggak bisa dipertahankan itu harganya. Jadi harga betul-betul dikendalikan oleh pemain besar ini. Ya. Nah, selain quality juga quantity control. Nah, yang kelima adalah cost control. Ini yang bikin jatuh banyak kontraktor, banyak apa itu properti. Ini cost controlnya lemah karena apalagi yang main di proyek pemerintah ya. Ya. Teman satu kelas coaching saya dulu eh, kan kena penaltinya per mil ya Pak, Benar, per benar. mil, per mil. Jadi proyek nilainya 200 M gitu. Kalau dihitung keterlambatan per milnya itu dari 200 M berarti jatuhnya 200 juta ya. Betul, 200 juta per hari dendanya. betul. Nah, terkait ini juga supply dan faktor. Ini berhubungan dengan core resources. Nah, core resources yang dari bahan baku dan disuplai dari pihak lain. Ada core resources yang berasal dari internal kita, yaitu tim inti kita. Hmm. Nah, ini pertanyaan yang sederhana tapi nyelekit ini ya. Hmm. Apakah Anda saat ini seorang CEO, Chief Everything Officer? Ya, artinya kalau kita ini masih everything officer, berarti kita belum punya struktur, belum punya organisasi. Betul. Nah, apakah bisnis ini tergantung penuh pada pemilik bisnis? Ini juga pertanyaan-pertanyaan yang, ya mungkin pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya nyelekit ya, gitu. Betul. Ibaratnya kita tinggal sebulan masih jalan nggak kira-kira? Kita tinggal 2 bulan masih jalan nggak? Gitu. Hmm. Kalau badannya tinggal sih masih bisa ya. Cuma ya handphonenya tetap ngontrol. Artinya kan sebetulnya bukan yang itu, Pak. Kalau itu kan tetap masih dalam kendali ya. Ini Pastinya contoh nggak. nih. Kira-kira Ya, bisnis-bisnis ini tergantung pemiliknya enggak? ya. Enggak ya.
Nah, ini kan yang sedang kita benchmark ya. Artinya bisnis-bisnis yang tumbuh, besar, berkembang, itu tidak lagi bergantung pada pemilik. Maka kunci utamanya adalah membangun tim. Nah, tim ini kadang krisis yang pertama adalah di internal kita sendiri sebagai leader, itu kesulitan memberikan kepercayaan kepada orang. Hmm. Nah, ini yang membuat kita kadang sulit ya membangun tim ya. Salah satunya adalah kalau punya kendala sulit memberikan kepercayaan. Ini contoh nih. Kalau misalnya apa di industri-industri yang sudah mapan itu direksi itu bisa jadi sampai beberapa tingkatan ya Hmm. atau beberapa jenis jabatan. SDM pun sampai punya direktur sendiri. Ya. Nah, membangun tim ini memang berangkat dari key activity. Aktivitas utama yang harus dijabarkan. Kalau kita nggak tahu mana yang utama, mana yang tidak, itu kita kesulitan membuat job desk, Pak. Betul. Misalnya, eh, misalnya AR ya, akun representatif atau AE, akun eksekutif. Ini kan key activity-nya adalah membangun engagement bersama customer atau prospek atau suspek. Hmm. Ya, sehingga di luar itu bukan aktivitas utamanya. Hmm. Karena aktivitas utama itu membangun engagement. Nah, biar tetap engagement berarti fast respon. Ditanya, dijawab. Kemudian ketika kesulitan menjawab, berarti yang nyari tahu jawabannya. Atau kalau bukan wewenangnya, berarti di refer ke yang berwenang. Ini key activity. Hmm. Kalau key activity-nya ini sudah ketemu, eh, kita bisa bikin job desk dan SOP. Kalau belum ketemu, kita bisa memulainya dengan ini, Pak, menuliskan 100 atau 200 aktivitas harian. Hmm. Dan aktivitas harian ini nanti kita review lagi mana yang relevan, mana yang nggak relevan. Hmm. Karena tim kita belum tentu aktivitas hariannya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pak, saya cut sebentar ini ya. Jadi sebenarnya gini, saya Gimana? mungkin bisa udah paham maksudnya gambaran besarnya tentang timnya. Sebenarnya kendalanya sih gini. Satu, karena memang belum besar ya. Itu core-nya sih, alasan utamanya. Ini belum besar lah, boleh dikatakan seperti itu. Nah, jadi kendalanya saya harus tanganin semua sih sebenarnya karena berpikir lagi kalau misalnya ini hire orang untuk khusus ini, hire orang untuk khusus ini, otomatis kan cost-nya jadi gede kan. Ya, Dan sementara income-nya yang masuk itu nggak sesuai gitu. Itu sih. Nah, dari pandangan Bapak seperti apa kira-kira ini? Kan artinya ini baru mau kembangin ya, baru mau kembangin ya. besar gitu. Jadi solusinya tahap yang lebih awal dulu, bikin tim dulu, atau menaikkan omset dulu, Pak, kira-kira. Oh, iya. Itu nanti di isu efisien atau efektif ya. Hmm. Jadi eh, ada yang namanya rasio labor, rasio apa karyawan ya. Ya. Nah, untuk menentukan efektivitas dan efisiensi. Hmm. Nah, salah satunya adalah total omset atau total profit juga boleh Oke. dibagi total karyawan. Hmm. Nanti berarti itu kan menjadi nilai produktivitas kuncinya. Ya. Nah, dari situ kemudian kita mengotak-atik dari sisi yang mana yang lebih efektif, mana yang efisien. Efektif ini kan berarti ke yang menaikkan revenue. Ya, Kalau yang betul. efisien adalah yang menurunkan biaya. Hmm. Nah, berarti yang di hire pertama adalah orang-orang yang menunjang efektivitasnya, Ya. memperbesar revenue. Ya. Jadi fokusnya di situ, Pak, urutannya. Berarti Revenue dulu pas dinaikkan. balik ya, bikin dulu yang job desk-nya ini ya, Pak ya. Atau key activity dulu ya. Sebetulnya gini, kan hari-hari ini semua kompetensi ini ada di Bapak.
Oke, ada betul. di Pak Dharma. Nah, Oke. di bagian mana yang mau di scale up? Di Nah, bagian kompetensi intinya Pak Dharma mana yang mau di scale up? oke. Misalnya di bagian marketing. Hmm. Maka hari ini dimulai meng-hire eh, staff marketing yang Bapak ajarin gimana caranya memperbesar pasar yang di luar jangkauan Bapak sekarang. Hmm. Misalnya fokus di area yang mau dikembangkan. Dia Hmm. betul-betul melakukan pekerjaan menduplikasi seperti yang biasa Bapak lakukan setiap hari. Oke. Gimana cara menyapa, gimana cara apa membuat janjian ketemu, bagaimana mempresentasikan produk, bagaimana apa menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial. Nah, ini kan sebetulnya bisa diduplikasi, Pak. Betul. Betul. Bisa diajarkan. Nah, sampai betul-betul dia mencapai seperti yang di hitungan pertama. Misalnya rasio labornya itu satu karyawan tuh nilainya 12 juta misalnya. Hmm. Ketika dia bisa menghasilkan omset melebihi dia sendiri, Hmm. nah berarti dia sudah masuk efektif. Oke. Nah, tinggal untuk menaikkan orang-orang seperti ini butuh berapa orang nih? Hmm. Nah, itu sudah pembahasannya di manajemen SDM sih, Pak. Ada apa? Ada perhitungan MPP-nya, Manpower Planning, Hmm. untuk nggarap satu project tertentu. Mungkin yang Misalnya lebih nanti di gimana? mungkin yang lebih prioritas mungkin ya Pak ya kembali ke produksi dulu kali ya. Karena saya pikir gini, eh kalau ini udah besar, sementara, maksudnya permintaan udah banyak nih, sementara produksi nggak kuat juga, kayaknya repot ya. Kalau eh, Kalau menurut saya justru pemasaran dulu, Pak. pasar dulu yang utama ya. Pasar dulu, pasarnya digedein. Mm-mm. Begitu apa pasar ini sudah dapat apa? Sudah dapat polanya, pola Hmm. pengembangannya, urutan area mana yang mau dilayani, baru produksinya yang ditambah. Kalau buru-buru produksi yang digedein, justru kalau pasarnya nggak diimbangi pasar yang tumbuh, bisa overcost, Pak. Oh gitu ya, kayak tadi itu ya, yang yang Iya, Mbak dead tadi. stock untuk yang Ya, fashion tadi. Dia ya, sudah dapat tren bahwa penjualan bulanan itu 1,5 M gitu. ya, 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 ya. Nah, dari situ dia merasa bisa di scale up nih, produksinya digedein. Begitu sudah produksi gede-gedean, ternyata pasarnya turun. Betul, betul. Oke, oke. Karena begitu produksi digedein itu ternyata pasar turun itu yang pertama tidak terhandle dengan baik, tidak ada engagement, tidak ada pelayanan komplain yang tepat, komplainnya lama. Hmm. Bahkan produksi karena nah ini kita juga lihat di siklus apa produk ya. Kalau fashion itu kan trennya itu cepat. Hmm. Kalau papan tulis mungkin secara apa pengaruh tren ini nggak terlalu cepat ya. Ya, Lifetime-nya masih panjang lah. Kalau kalau fashion itu kan lifetime-nya pendek, Pak. betul. Misalnya musim Lebaran. Hmm. Musim Lebaran kan busananya itu. Kamis. Musim apa? Musim liburan, musim sekolah, musim tahun baru itu kan beda-beda tuh. Hmm. Hmm. Nah, yang terjadi waktu itu apa namanya? Permintaan tinggi-tingginya di musim Lebaran, barangnya baru jadi itu 6 bulan setelah Lebaran, Pak. Nah, itu dia. Ya, cuman ini kan apa karakteristik produksinya berbeda dengan punya Bapak nih. Hmm. Kalau yang fashion ya, artinya eh, siklus produksinya itu panjang gitu. Ininya, kok siklus apa tuh? eh Rantai produksi, Itu rantai produksinya itu panjang. ya, repeat ordernya itu ya, panjang lah ya.
bukan di repeat order, tapi dari mulai desain. Jadi kalau Oh fashion ya, itu kan desain itu selalu selalu ganti ya, 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 selalu berkembang. ya, ya. Begitu desain ganti, ini kan rantai produksinya, berarti mesin potongnya ganti, Hmm. mesin potong kainnya berubah, Hmm. jumlah kain yang diorder berubah, warnanya berubah. Kemudian kalau di fashion partnya itu banyak, ada part lengan, part kerah, part apa itu. Nah, itu kan satu line sendiri-sendiri, Pak. Yang ini mungkin berbeda dengan papan tulis itu. Kalau papan tulis mungkin satu line aja cukup gitu. Betul, betul. Karena variannya sedikit. Kalau fashion tuh variannya tuh banyak sekali tuh. Ya, ya, ya. Nah, nah makanya eh, tadi yang difokuskan itu adalah 20% bahan baku ini juga aman gitu. Nah ini ya. Hmm. Karena meskipun misalnya kalau masuk ke fashion, itu pasti ada bahan baku utama yang wajib, ada bahan baku yang variabel gitu. Ada yang fix, ada yang variabel gitu. Ya, ya, ya. Nah, di papan tulis saya yakin juga ada juga begitu Betul, betul. Oke. gitu Pak. Jadi kalau menurut saya tetap saran saya di pemasaran dulu. Nah, tinggal begitu sudah ada tren pasar yang naik, baru produksi dinaikkan gitu. Ya, ya. Nah, tapi kalau lompatannya itu eksponensial, nah ini produksinya juga harus harus penaikannya eksponensial gitu. Ya, ya. Oke. Oke, nah kita masuk ke people development. Bicara people development ini kan kita rekrut orang masuk, kemudian proses, di develop, diajarin, di training, kemudian outputnya menghasilkan produktivitas. Mm-mm. Nah, input ini ada beberapa teknik. Nah, ini yang kalau ini memang pembahasan SDM banget sih. Tinggal ini kita mau selesaikan pembahasan ini sekarang atau pertemuan besok gitu, pertemuan depan. Besok aku izin ya, Pak ya. Kebetulan yang Oh gitu. PKP itu mereka minta saya ke sana untuk ngurusin ininya, Pak. PKP kan belum ada tim nih, Pak. Kalau Iya, iya, iya. Oke, jadi besok off dulu ya, oke, Pak ya. oke, enggak apa-apa. Berarti kita nggak bahas yang Ini campaign tadi ya, Pak ya. Malah udah lari ke sini. campaign, oh iya, makanya itu saya mau mau kita mau masuk ke sini atau kita kembali ke belakang tadi. Ini sih mau. Ya, artinya kalau misalnya mau dipertajam di bagian tadi, oke Pak, nggak masalah. Kita tidak buru-buru ke bagian manajemen SDM, tapi kita masuk ke Berarti udah dilewatin ya, Pak ya, yang campaignnya. kenapa? Berarti udah Campaign dilewatin. ini kan sebetulnya enggak juga sih sebetulnya Pak. Oh, udah Kalau lalu. materinya, kalau materinya iya, Oh, kalau materinya iya. Cuman apa namanya? Kalau mau kita pertajam di wilayah itu, mm, oke juga. Misalnya kan yang di sini kan, mm, mm, misalnya kita mau develop visual identity-nya dulu, mm, mm. visual identity dari masing-masing merek yang mau di-develop. Oke. Lah, monggo misalnya kita mau masuk ke situ, oke. Nanti kita bikin survei kecil-kecilan lagi ke apa namanya? Ke customers apa? Ya, kalau kami dulu biasanya begini, begitu dapat pilihan logo, misalnya pilihan logonya itu ada 5 nih dari vendor. Kita order nih ke temen yang desainer logo. Kemudian ngasih beberapa alternatif, biasanya 5 atau 6. Dari sini terus kita survei kecil-kecilan ke pasar. Kamu Mm, kalau lihat logo ini, lihat merek ini, dari 6 pilihan ini yang paling serk yang mana? Kalau ini adalah perusahaan jualan papan tulis misalnya gitu. mm. Nanti kita ranking. Jadi kadang-kadang logo itu yang kita pilih adalah bukan yang kita sukai, Pak.
Ya, ya. Bukan logo dan tagline yang kita sukai, tapi logo dan tagline yang paling disukai customer. Oke. Berarti fokus ke sini ya di pertemuan selanjutnya ya, Pak ya. Boleh, boleh. Kalau mau kita kembali ke sini boleh, nggak Boleh, masalah. boleh, boleh, Pak. Ya Nah, udah. tinggal misalnya Pak Dharma sudah punya pilihan. Tadi kan baru merek ya, baru Ya. namanya ya. Ah, Belum belum sampai ke visual identity-nya ya. belum, belum, Pak. Iya. Biasanya punya desainer sendiri kan, Pak? Ada. Atau desain sendiri juga? Kadang kalau lagi nggak ada kerjaan sih desain sendiri. Desain sendiri. Istimewa ya. Multi talent. Eh, eh, Ini bukan iya, multi iya, iya. talent, semua dikerjain. Iya, iya. Berarti disiapin Iya. visual identity-nya ya, Pak ya? Itu Oke, Pak. masukin Disiapin aja, Pak. logo dari masing-masing brand tadi ya, Pak ya? Betul. Kalau perlu misalnya sebelum logo, nama dulu, Pak. Namanya disurvei. Kan namanya tadi baru baru versi Pak Dharma kan. Hmm, hmm, hmm. Namanya disurvei apakah sudah ada yang pakai atau belum. Udah sih, Pak. Udah cek. Kemudian, oh udah ya, udah dicek semua ya. Nah, kemudian nama itu kalau diperdengarkan ke audiens kita, ke pasar kita, mana yang menurut mereka paling nyaman didengar, paling nyaman dibaca, paling Hmm, enak karena tidak sedikit eh, ya kan kadang-kadang kita itu punya idealisme tertentu ternyata di pasar kita itu nama yang konotasinya negatif. oh iya, 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 betul. Iya, saya pernah dapat itu ada merek itu Silit, Pak. Silit. Bapak tahu Silit? Silet, silet. Bukan, Silit. Oh enggak. Ini bahasa Perancis apa bahasa bahasa Itali gitu, Silit. Ah, ah. Di Jawa Silit itu negatif sekali, Pak. Oh, Silit malah. itu bokong, Pak. Walah. Ah, ah, ah. Nah, itu maksud saya gini, pemilihan nama ini jangan sampai kita karena ya kayak tadi Pak Dharma kan sempat menggunakan bahasa bahasa Ya, Nias ya Pak ya, yang ya, apa ya. tombak tadi itu. Mm, 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 mm. Tombak. Nah, tombak. Nah, jangan sampai pasar kita menangkapnya lain gitu, karena dia ternyata punya bahasa daerah tertentu yang itu nilainya itu namanya negatif itu, Iya, iya. sehingga baru denger aja jadi ini, jadi sebel gitu. Betul, betul. Nah, itu Pak yang saya maksud. Nah, itu perlu survei kecil-kecilan aja, nggak perlu banyak-banyak. Paling 5-10 orang ditanyain tentang spelling ini ada nggak apa kesan yang mereka persepsi ketika mendengar nama itu disebut gitu. Hmm. Oke, oke, Pak. Iya. Karena kalau misalnya sebagus-bagusnya campaign kita begitu dengar nama itu disebut kesannya udah negatif, apalagi sampai ke ranah-ranah yang Ya, kriminal ya. sensitif ya. itu itu apa eman-eman gitu, kita belum sampai ke desain logo Pak. Itu Iya, betul. kalau terlanjur kalau terlanjur sampai bikin logo, bikin Oh, aktivasi itu mending yang dalam bentuk jelas-jelas aja ya, Pak ya, bahasa Indonesia yang jelas gitu ya kan? iya, tapi belum tentu juga Pak bahasa Indonesia yang semuanya itu apa Hmm. punya intinya kan brand itu kan wilayah persepsi Pak. Hmm. Jadi yang kita grab datanya itu data persepsinya. Hmm. Misalnya Bapak pakai bahasa Indonesia atau nama orang Gayus. Betul, betul, Gayus langsung persepsinya koruptor gitu. betul, betul. Jadi kadang-kadang kita perlu nebeng apa bahasa digital itu pansos ya, panjat sosial tuh. Jadi Ya, nebeng-nebeng ketenaran ketenaran nama tertentu. Tapi kalau nebeng namanya itu nama-nama yang negatif, ya kita ikut jatuh juga gitu. betul, Pak. Iya.
Itu sih Pak kalau saran saya. Ya udah, Dari pemilihan nama di survei kecil-kecilan gitu. Kalau perlu surveinya ke distributor dulu juga nggak apa-apa Pak, yang mereka biasa pakai. oke. Iya. Mungkin gitu Pak pertemuan kita hari ini. Oke Pak, berarti minggu depan berarti ya next-nya Pak ya. Ya, ya nanti hasil surveinya dipaparkan Pak. Mungkin dibuat skala nggak apa-apa. Skala 1 sampai 5 misalnya gitu. Terus nanti Hmm, dibuat nilai tertingginya berapa gitu. Ya udah, oke Pak. Oke. Oke, Oke, makasih Pak Dharma. sama-sama Pak. Selamat siang, semoga Ya, bermanfaat. amin Pak. Ya. Ya, sama-sama Pak. Mohon izin ya Pak ya, saya Ya, live Zoom. siap Pak Faris.